minat pada bidang RPLSI ke depannya nanti. Yang mata kuliah inilah adalah mata kuliah dasar dan ini adalah dosen dari RPLSI. Dan untuk diketahui Bu Hira ini adalah dosen yang mengabdikan pasca purna baktinya untuk mengabdikan ilmu dan pengalamannya di kampus kita, gitu ya, berbagi pengalaman dan mengajar, gitu ya. Ini Pak Hafiz, Pak Andre, Pak Iqbal, dan saya sendiri, tentunya pada kenal ya, gitu ya. Walaupun baru semester ini pada ambil mata kuliah yang adanya saya, gitu ya. Nanti semuanya teman-teman, ini dosen kita, ya Bapak Ibu Anda di kampus, tentunya harus kenal, gitu ya. Oke. Mata kuliah ini mata kuliah yang membahas secara sistematis terstruktur teman-teman konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Ada komanya ya, siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Nah, jadi selama siklus pengembangan itu kan tidak melulu sistem itu di create langsung layaknya sebuah Anda menjepret foto, tidak. Jadi ada bagaimana tahapannya, siklusnya, gitu ya. Mulai dari Anda analisis kebutuhan, Anda rancang, gitu ya, Anda modelkan, gitu ya. Nah, itulah sepanjang siklus pengembangan SDLC. Ini banyak metodenya. Nanti kita akan bahas setiap di minggu-minggunya tentunya. Kemudian yang meliputi analisis kebutuhan, perencanaan, analisis secara keseluruhan sebuah sistem. Jadi untuk menghasilkan sebuah sistem yang handal, salah satunya Anda telah memanfaatkan sebuah sistem tidak di sini. Apa contohnya sistem yang ada di kampus? Siapa nih yang bersuara? Ayo. Anda telah memanfaatkan sistem tidak di kampus kita? Ada tidak sistem di kampus kita? Ayo, sampaikanlah walau satu ayat gitu yang tidak ada yang salah. Alif, gimana? Anda menggunakan sistem di kampus? Belum tahu, Pak. Nah, apa sistemnya, Kak? Jangan-jangan Anda nggak tahu ya. Yang resign tadi siapa nih? Boleh yang resign tadi, boleh. Kalau sistem akademik, Kak, Pak. Oh iya, Saya sistem akademik ini Syakat. Syakat. Jadi gitu ya. Nah, Syakat. Kemudian saat Anda pendaftaran, mulai dari saat ketika Anda melakukan pendaftaran mahasiswa, isi data diri, DIM-nya gitu ya. Itu adalah sebuah sistem dan itu dikembangkan teman-teman. Sesuai apa? Sesuai kebutuhannya. Ketika mahasiswa masuk, dianalisis kebutuhan terkait mahasiswa untuk pendaftaran apa saja yang diajukan gitu ya. Ya. Nah, itu bukan melulu tiba-tiba di create atau dibuat saja langsung gitu ya, tanpa ada analisis dan pengujian gitu ya. Nah, analisis secara keseluruhan, desain dibuat, desainnya dimodelkan bisa dengan pendekatan DFD, data flow diagram. Ini berdasarkan aliran data. Ketika Anda menginput sebuah data, kemana data ini, siapa yang validasi gitu ya. Nah, ini UML, ini Fit Modeling Language. Jadi ini pendekatan pemodelan untuk bagaimana menggambarkan user dengan eksternal dari sistem gitu ya. Nah, ini terdokumentasi teman-teman. Baik ketika Anda menganalisis kebutuhan, merancang, mendesain, memodelkan, itu tertuang dalam SKPL. Jadi, goals akhirnya adalah Anda mampu merancang sebuah sistem, spesifikasi sebuah sistem, perangkat lunak itu dalam sebuah SKPL. Dan itu yang harus Anda kuasai dan ilmu dasar yang Anda harus matangkan gitu ya. Untuk menghasilkan apa? Sebuah sistem perangkat lunak yang berkualitas. Gitu ya. Jadi sebuah sistem itu tidak instan gitu ya teman-teman ya. Tidak layaknya masak mie enggak.
Ya, jadi itulah kenapa mata kuliah ini wajib dan di semester ini ditambah bobotnya jadi 3 SKS. Karena yang dibahas cukup kompleks gitu ya. Nah, ini CPMK ini sesuai dengan kurikulum baru ya teman-teman, kita dibebankan 2 CPMK di mata kuliah di RPL ini. Teman-teman semua harus, wajib ya, jadi harus mampu menerapkan metodologi rekayasa perangkat lunak dalam merancang sebuah sistem perangkat lunak. Ya. Kemudian teman-teman juga harus mampu menjelaskan metodologi rekayasa perangkat lunak dalam merancang sebuah sistem perangkat lunak. Jadi keduanya ini mampu menerapkan dan mampu menjelaskan metodologi. Jadi ini adalah hal yang fundamental ketika Anda mengembangkan perangkat lunak ya teman-teman. Ya, karena Anda telah menyebutkan beberapa contoh perangkat lunak, ya, tidak instan yang kita sebutkan tadi. Jadi semuanya berawal dari adanya pengembangan dulu, gitu ya, ada perancangan gitu dan pemodelan. Nah, ini referensi yang kita gunakan, Roger S. Pressman. Saya rasa Anda akan cukup familiar dengan Bapak ini adalah itu ya. Ini ada bukunya Ian Sommerville, Software Engineer. Ini beberapa buku yang cukup familiar jika orang-orang IT ataupun yang kenal RPL gitu ya, pasti akan akrab dengan judul-judul dan ataupun nama-nama ini gitu ya. Dan beberapa lagi buku lainnya. Sebenarnya ilmu itu terus berkembang ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa belajar di perpustakaan ataupun e-book lainnya gitu ya. Nah, ini rencana pembelajaran kita ya. Sama ya. Jadi pembelajaran kita 16 pertemuan udah ada UTS dan ada UAS atau tugas gitu ya. Nah, 16 pertemuan itu di breakdown per minggunya, agenda perkuliahannya ada kontrak kuliah, ada pendahuluan gitu ya. Ini yang teman-teman akan kita pelajari setiap minggunya, insya Allah kita sehat dan selalu ketemu gitu ya. Nah, siklus hidup pengembangan perangkat lunak, PL ini perangkat lunak gitu ya. Siklus ini ada atau SDLC gitu ya, ada metode, model proses yang ada gitu ya. Nah, kemudian ada metodologi pengembangan perangkat lunak. Kemudian minggu ke-6, minggu ke-7 karena materinya cukup kompleks gitu ya. Nanti akan ada spesifikasi SKPL pertama. Ini adalah kita SKPL itu karena cukup kompleks, mulai dari analisis, perancangan, model, requirement gitu ya, testing gitu ya. Nah, itu kita bagi per part-partnya gitu ya, setiap minggunya, mulai dari minggu 6, minggu 5, minggu 6 gitu ya, sudah ada. Misalkan Anda menganalisis kebutuhan, Anda cari sebuah tadi kasus sistem, analisis kebutuhannya gitu ya. Oh, berapa aktor yang terlibat, aktor ini memerlukan sistemnya seperti apa, mengakses sistem apa gitu ya. Nah, itu kebutuhan pertama. Kita ada UTS tetap ya ada ujian, baik itu serentak. Kemudian dilanjutkan minggu ke-9, 10 kita belajar pendekatan pemodelan untuk merancang sebuah sistem gitu ya, object oriented gitu ya, atau UML tadi itu ya. Baik, banyak di sini pemodelannya, baik use case, activity, sequence, class diagram gitu ya. Itu akan dipelajari semua teman-teman. Anda nanti jika pun Anda ambil TA, pemodelan ini harus Anda ingat dan harus kuat gitu ya, untuk menghasilkan sebuah sistem. Nah, di proyek yang awal tersebut, kita lanjutkan ke tahap SKPL kedua. Kita buat sistem yang kita identifikasi awal, buat pemodelannya dengan pendekatan objek. Ya, nah, kemudian lanjut 11-12, insya Allah kita akan belajar di FD, data flow diagram. Nah, di sini ada tahap ketiganya, Anda memodelkan berdasarkan aliran data. Ya. Kemudian
sebuah sistem yang handal tentunya kita harus melakukan pengujian, teman-teman. Kita harus testing, skenario kan pengujiannya, strateginya, bagaimana sistem ini bisa sesuai dengan kebutuhan, kita bisa dapat validasi gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, yang sangatlah penting, sebuah sistem itu harus berkualitas gitu ya. Tahu ya, Anda pakai helm saja SNI, standar nasional. Jadi ya, sebuah sistem itu untuk keandalannya, konsepnya, agar bisa menjamin mutu sebuah sistem tersebut pada standar SQA-nya atau ISO-nya dan ISO-nya itu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari di minggu 14. Dan 15, proyek studi kasus Anda bisa apa namanya, buat dokumen testingnya. Setelah buat dokumen testingnya tadi ya, Anda satukan dokumen tersebut nanti untuk minggu 16, yaitu UAS, teman-teman. UAS-nya itu mempresentasikan secara keseluruhan proyek dari awal, lainnya SKPL 1, SKPL 2, SKPL 3, sampai SKPL 4, saat menjadi sebuah rancangan SKPL yang utuh untuk konsep sebuah sistem yang berkualitas, gitu ya. Nah, itu berkelompok, teman-teman. Tapi ingat, walaupun berkelompok, jangan mengandalkan satu orang, satu dua orang, karena kalau mengandalkan manusia, Anda akan kecewa, gitu ya. Nah, Anda harus bergantung pada diri Anda sendiri. Walaupun berkelompok, Anda harus perform, Anda harus kerja, walaupun ada nilai individu dan ada nilai kelompok, gitu ya. Itu cukup adil ya. Nah, teman-teman, kewajiban kita dosen pengampu, hadir perkuliahan. Jika ada perkuliahan yang terlambat atau pergantian, akan diinformasikan. Nanti itulah kenapa kita perlu ketua kelas atau perwakilan kelas, yaitu agar bisa menginformasikan ke Anda, misalkan kelas kita ditiadakan, atau kelas kita akan dipindahkan, atau kelas kita dialihkan gitu ya. Belum lagi kalau di Februari ini gitu ya. Di Februari ini nanti akan banyak cuti libur gitu ya, akan ada pergantian, nanti kita perlu komunikasi seperti itu ya. Ya, jika terlambat dosen tidak datang dibatalkan dan wajib ganti, teman-teman. Karena 16 pertemuan aturan di kampus gitu ya, atau aturan dari akademik, memang perkuliahan harus hadir, diganti kalau tanggal merah. Karena materinya juga kalau lewat, ya Anda yang rugi gitu ya. Dosen berhak memberikan pendapat kritik, jadi Anda selama kuliah, saya yakin dan percaya bahwa masukan dari dosen itu adalah hal yang positif untuk masukan Anda. Jika Anda misalkan Anda bolos, tolong rajin kerjanya, kemudian tugasnya agar dikerjakan, agar apa, teman-teman, jika ada tugas itu agar bisa mengukur kemampuan dan pemahaman setiap minggunya, gitu ya. Nah, dan materi kita nanti akan ada di web e-learning ya. Web e-learning ini kuliah, baik itu kuliah.itera.ac.id atau kuliah2.era.ac.id gitu ya. Nanti akan dibagikan oleh dosen pengampu kelasnya. Nah, teman-teman, selanjutnya ada aturan dengan Anda boleh simak, ini Anda harus simak, jadi kehadiran itu minimal 80%. Ini tertuang jelas di peraturan akademik ITERA, teman-teman. Ya, bahkan di TPB Anda, kalau Anda perwalian atau Anda di TPB, sudah dijelaskan bahwa kehadiran itu 80% untuk agar syarat mengikuti UTS atau UAS gitu ya. Jadi ngapain juga kalau Anda diamanatkan kuliah oleh orang tua, nggak kuliah gitu ya. Jadi kalaupun jam perkuliahan kita adalah jam 3 misalkan, itu adalah jam-jam rawan, Anda nyalakan alarm gitu ya, nyalakan alarm bahwa kuliah, ketemu Pak Idil, ketemu Pak Iqbal gitu ya. Nah, ya teman-teman, kemudian disiplin, jadi juga ada tugas, ada kuliah, berperilaku baik sesama, baik ya lainnya kita kalau sesama manusia, sama mahasiswa, dosen, kita saling menyayangi, saling menghormati gitu ya. Budayakan etika, karena etika sopan santun itu ada cermin diri gitu ya. Ya, kita terbiasa dengan budaya etika komunikasi yang baik,
itu akan terus melekat pada diri Anda gitu ya. Dan teman-teman sampai terlambat sampai maksimal 20 menit. Karena Anda yang rugi juga ya gitu ya, materinya akan lewat gitu ya. Contohnya saja bila yang baru gabung gitu ya, baru gabung, oh bagaimana sih apa yang dipelajari tadi, mau rencana pembelajarannya apa saja. Nah itu ya, itu adalah contoh hal yang sudah terlewat gitu ya. Terlambat lebih dari 20 menit tidak hadir gitu ya. Nah kemudian jika berhalangan hadir wajib memberikan informasi ya teman-teman ya. Apalagi kita nggak boleh egois nih gitu ya, bolos, kemudian kalau ada kuis UTS susulan maunya susulan tapi tanpa kita informasikan karena apa gitu ya. Bisa jadi ya anda nongkrong di mall di Bambu Kuning gitu ya, atau main game. Nah, gitu ya. Jadi agar diinformasikan, ada 3 hal yang saya ingat di aturan akademik itu. Jika berhalangan itu karena sakit gitu ya, karena musibah gitu ya, ataupun karena tugas ITERA gitu ya. Misalkan Anda mewakili kampus lomba gitu ya. Nah, mohon sesegera mungkin ketika layaknya Anda ikut lomba, kontingen Anda atlet, Anda begitu pulang ke Lampung lagi, Anda segera konfirmasi untuk ujian susulan. Jangan sampai nilai sudah rilis baru mau konfirmasi gitu ya, karena penyesalan di akhirnya nggak ada guna. Oke teman-teman ya. Nah jadi layaknya seperti semester lalu ada yang konfirmasi beliau juara ya, walaupun juara tapi attitude tidak mematuhi aturan, pulang setelah nilai rilis baru konfirmasi gitu ya. Nah itu jangan seperti itu, agar konfirmasi Pak ini surat tugas saya baru susulan ya, jangan berlama-lama jadi gitu ya. Berhalangannya di minggu ke-9, konfirmasinya sudah di lebih dari minggu ke-16, orang sudah mau input nilai, membuat terlambat satu kelas gitu ya, jangan sampai gitu ya. Nah oke, teman-teman, ini dari yang ingatkan di awal, wajib update informasi perkuliahan. Teman-teman, Anda lagi muda, jangan sampai ketinggalan informasi, ya. Kalau update, kemudian ikuti kuis, jika ada susulan, dibolehkan susulan, gitu ya. UTS, UAS, kuis, gitu ya. Namun, dikonfirmasikan segera, jangan sampai berlarut-larut, gitu ya. Wajib memanfaatkan e-learning, gitu ya. Jadi ada pengumpulan tugas, ada link pengumpulan, uploadnya di sini. Taunya mau japri, nah nggak usah, gitu ya. Karena kan sudah ada disediakan. Mengikuti aturan, misalkan ada penamaan berkas. Kenapa sih ada penamaan berkas itu mengikuti aturan? Karena agar bisa dikelompokkan tugas-tugasnya Anda, gitu ya. Mengumpulkan tugas di luar waktu tidak diterima. Kemudian plagiat, nah plagiat ini banyak ya, ganti nama saja, namun nama filenya saja, namun di dalam filenya masih tertulis nama temannya. Wah itu bahaya sekali. Tidak ada tugas tambahan di nilai akhir. Saya tegaskan teman-teman, baik semua kelasnya, ini kesepakatan kita semua pengampun. Jadi tidak ada tawar-menawar, karena kita ini adalah pendidikan gitu ya. Orang yang berpendidikan, kuliah, orang kuliahan, orang yang udah tamat SMA, mau siap sarjana gitu ya. Bukan tawar-menawar layaknya dagang cabai gitu ya. Tolong Pak tambah 1, tolong Pak tambah 2 gitu ya. Gitu ya. Ingat, karena asas fair dan keadilan itu ya, jika si A tambah 5, maka sampai Z harus tambah 5. Itu kan harus fairnya dengan teman-teman gitu ya. Dari hal kecil kita harus bisa adil. Nah, teman-teman, ini rubrik penilaian kita. Ya, ini tugas 35%. Jadi tugas ini di breakdown lagi nih, baik tugas itu di sini. Gimana? Lanjut ya. Nah, di 35% ini teman-teman. Dan ada UTS ini di minggu ke-8 ya. Jadi saya harap enggak,
kapan sih kita minggu UTS? Nah, begitu minggu 8, Anda siaplah untuk UTS, dan tugas besar itu dari SKPL tahap 1, 2, 3, 4 digabungkan di akhir semester, dipresentasikan 40% bobotnya. Oke, gitu ya. Nah, ini range nilai. Range nilai ini sesuai dengan aturan akademik 75%. Tapi 75% ini standar minimum untuk nilai A, 75, 70 untuk AB gitu ya. Namun bila ada kesepakatan di kelas, misalkan Pak, nilai A itu 85, boleh gitu ya. Menaikkan standar itu adalah hal yang positif. Namun jika turun, itu hal yang buruk gitu ya. Nah, ini secara default kelas DRPL ini 75 dan lebih dari 75 itu nilai A gitu ya. Ada yang mau ditambahkan teman-teman? Atau mau Pak, mau tantangan misalkan A itu agar 85, boleh? Boleh. Ya, jadi itu ya syarat di akademik itu yang saya ikuti di sosialisasi, boleh kita menaikkan sebuah standar. Ya, berarti kita di atas rata-rata, berarti gitu ya. Dan saya rasa Anda garuk-garuk berarti, aduh, agak berat. Ini aja ya. Namun jika jika ada berubah, boleh konfirmasi. Ini tanda tangan ya, boleh teman-teman nanti yang mewakili, ada dosen pengampu kelas, dan pengampu kelas ini yang ada di kampus saja ya yang mengajar, dan perwakilan Anda. Nanti kelas, baik kelas RB maupun kelas RD ya. RE, sorry. Oke, sepakat teman-teman? Ada yang mau ditambahkan? Lu? Lagi azan ya? Kita jeda sejenak ya. Lagi azan, kita stop sekitar 2 menit ya. Oke, lanjut ya. Saya hampir tidak terdengar. Nah, disuruh cukup kenceng. Oke, terkait kontrak kuliah bisa disepakati ya teman-teman ya. Secara umum kontrak kuliahnya tidak terlalu berlebihan teman-teman, karena ini adalah umum sekali ya, umum, tidak terlalu tidak banyak yang diubah secara default gitu ya. Hal dasar ini adalah kuliah harus tepat waktu, kehadiran, nilai gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Nanti kita untuk tanda tangannya di saat luring saja ya. Nanti harapannya sudah ada yang bisa legowo jadi ketua kelas gitu ya. Nah, ini slide-nya nanti kita share di learning kita ya. Slide-nya bisa terlihat ya teman-teman. Sorry. Nah, ini mohon maaf agak kacau karena ada di-convert dari PDF ke PowerPoint gitu ya. Nah, ini yang kita jelaskan dasar perangkat lunak dan sistem perangkat lunak untuk mata kuliah di informatika di ITERA. Nah,
Di semester ini kuli mata kuliah ya, sudah disebutkan tadi jadwalnya memang di RPL ini ada 5 kelas, ada yang di hari Kamis pagi, ada yang di Jumat pagi, ada yang di Jumat hari jam 1, dan kelas RE gitu ya, itu di jam 14.50 gitu ya. Nah, dosen pengampunya ada 5 gitu ya. Pengampu ini adalah dosen-dosen Anda, ada di kampus, dan Ibu Mira jika nanti ketemu itu secara luring, beliau dari Bandung gitu ya. Nah, tujuannya teman-teman, tujuan umumnya memberikan Anda pengetahuan tentang rekayasa perangkat lunak secara lengkap di mata kuliah di RPL. Secara lengkap apa Pak? Jadi dari hal dasar, dari analisis, dari pemodelan gitu ya, dari requirement gitu ya, sampai testing secara lengkap gitu ya. Nanti kita pelajari per setiap tahap gitu ya, setiap minggunya gitu ya. Nanti akan menjadi satu kesatuan pemahaman Anda terkait merancang sebuah perangkat lunak. Memberikan Anda pemahaman metodologi rekayasa perangkat lunak baik skala kecil maupun menengah. Skala kecil ya proyek mingguan, proyek tugas besar gitu ya, sampai nanti Anda lulus sudah siap menjadi developer atau develop pengembang sistem gitu ya. Nah, jadi sampai proyek yang besar ya. Nah, nanti teman-temanku, ini diharapkan Anda mengerti perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak dan memahami power sisi rekayasa perangkat lunak dalam rekayasa sistem. Anda juga nanti memahami berbagai siklus hidup, bagaimana proses-proses, jadi ada mulai dari inisiasi, planning, eksekusi gitu ya. Nah, pengembangan perangkat lunak, model proses yang tepat dan kondisi untuk kondisi tertentu ya. Siklus pengembangan proyek ya, mulai dari awal Anda menganalisis, kita yang merancang, nah, itu siklus gitu ya. Kayaknya kalau pertumbuhan kita mulai dari kita SD, TK, SD gitu ya, SMP, SMA, siklus itu. Ya. Nah, memahami requirement ini adalah kebutuhan ya sebuah sistem perangkat lunak untuk dapat dimodelkan dalam beberapa pendekatan. Jadi kita sebelum kita memodelkan, kita apa dulu nih requirement-nya, kebutuhannya untuk perangkat lunak atau sistem yang ingin kita bangun ini seperti apa, kebutuhan dari user-user atau aktor-aktor yang akan terlibat. Baru kita modelkan ya. Nah, kemudian nanti Anda akan memahami konsep perancangan dan menerapkannya, baik menerapkannya dari skala kecil itu contohnya tugas besar itu skala kecil teman-teman ya, maupun skala menengah besar gitu ya. Anda terima project buat sistem di luar nanti gitu ya, pemahaman dasarnya itu menentukannya ada konsep sistemnya seperti apa, itu kita pelajari di sini. Nah, memahami perancangan arsitektur yang dapat menerapkan dalam merancang perangkat lunak skala kecil hingga menengah. Itu tujuan khususnya teman-teman. Jadi mengerti perangkat lunak, mengerti posisinya, bagaimana siklus pengembangannya, bagaimana modelnya, bagaimana requirement-nya, konsepnya, dan arsitektur. Ya. Nah, lanjut. Jadi Anda diharapkan mampu memahami level komponen perangkat lunak, level baik skala kecil, menengah. Nanti kita akan jelaskan level-level tahapannya, mulai dari Anda requirement, Anda analisis gitu ya, memahami perancangan perangkat lunak dan perancangan perangkat lunak skala kecil hingga menengah, memahami faktor kualitas perangkat lunak. Tentunya sebuah sistem perangkat lunak itu harus handal gitu ya, apa saja standarnya gitu ya. Pentingnya yang kita ukur, skala standar kualitasnya gitu ya. Mengetahui beberapa teknik pengujian perangkat lunak. Banyak ya teknik-teknik pengujian perangkat lunak. Jadi bukan hanya jalan sebuah sistem itu jalan, masuk input, enggak. Banyak sekali pendekatan teknik atau metode untuk pengujian menghasilkan sebuah sistem. Oke, ya. Ini contoh sebuah penjadwalan penerbangan domestik. Ini narasinya seperti ini nih, narasi sebuah kebutuhan sistem itu. Narasi ini kayaknya apa namanya? Narasi abstrak. Ini sebuah sistem koordinator. Nah, jadi kita orang IT itu
menganalisis kira-kira sebuah sistem seperti apa, perangkat lunak seperti apa untuk mengatur penjadwalan ini. Ya. Karena yang apa ya, user, aktor, apa ya, klien Anda yang akan membutuhkan sebuah sistem itu bukan orang IT. Ya. Mereka akan menarasikan sebuah narasi abstrak, narasi cerita, bahasa sehari-hari, gitu ya, bahasa yang dia alami, gitu ya. Nah, dan kita menganalisis kebutuhan tersebut. Nah, maka contohnya dari sana dibuatlah sebuah program, bagaimana primitif program yang dihasilkan untuk menyelesaikan sebuah perangkat lunak yang dimaksud, yang dibutuhkan tersebut. Jadi mulai dari membaca jadwal penerbangan, menyimpan data penerbangan. Ini adalah apa namanya, kebutuhan dari hasil analisis tersebut. Dapat 15 prosedur atau kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, Anda ini akan contoh dalam sebuah penyelesaian masalah ini yang teman-teman pelajari di mana nih, di graph ya. Graph ini di matematika, nah layaknya seperti itu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kita tidak akan belajar ini ya, mengaitkan yang anda pelajari. Misalkan Anda belajar matematika diskrit, gitu, graf, ada hitungan gitu ya. Nah, itu adalah bukan hal yang lengkap gitu ya, namun itu ada kaitannya, fondasi yang harus Anda miliki. Ya, belajar permutasi, kenapa belajar permutasi? Ada belajar kombinasi, kenapa? Proposisi, reduction, rationing, reduction gitu ya, himpunan. Nah, itu banyak kemungkinan alternatif solusi yang bisa kita pecahkan dari jadwal penerbangan ini, teman. Kita bisa mensimulasikannya dengan permutasi, kombinasi untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan baru sebuah sistem. Nah, batasannya atau constraint ya, layaknya ini bos Anda atau klien Anda, saya mau buatkan program membantu orang mencari kendaraan ke tempat lain dengan mudah. Bahasanya seperti ini. Tapi Anda ketika Anda, kendaraan itu itemnya apa saja, ada plat kendaraan, berapa luas tempatnya, banyak sekali ya. Jadi, nah, inilah kemampuan kita menganalisis kebutuhannya, teman-teman. Jadi bahasa klien Anda, user itu bahasa yang abstrak gitu ya. Nah, kebutuhannya turun lagi. Saya mau program harus mudah dipakai, mudah dijalankan, tidak membosankan. Nah, ini sistem yang Anda rasakan sekarang di sistem akademik. Di sistem akademik bisa mudah Anda jalankan, bisa cukup familiar dengan Anda entry KRS, Anda ajukan validasi gitu ya, Anda bisa membayar UKT. Nah, itu mudah dipahami gitu ya, mudah dipahami, mudah dijalankan, tidak lama gitu ya. Nah, ini adalah spesifikasi kebutuhan, teman-teman, spesifikasi kebutuhan yang dituntut oleh klien atau user Anda nantinya gitu ya. Mudah dijalankan, tidak membosankan, banyak yang suka, berani membayar mahal saya jika perusahaan ini untung, bisa menambah karyawan baru. Itu adalah kebutuhan. Nah, untuk menjawab ini, ya itulah kenapa sistem yang handal harus perlu kita rancang dan kita uji. Bagaimana kita mengujinya, bisa jalan, usability testingnya, apakah ini cukup experience, banyak ya. Jadi mudah digunakan, cukup handal gitu ya, kompatibel dengan beberapa platform. Nah, itu bisa menjawab kebutuhan user Anda. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Ya. Kayaknya sama seperti ketika Anda membeli sebuah komputer. Anda mau komputer Anda cepat responnya, kemudian
memorinya gede, misalkan layarnya luas, ringan. Ya, jadi gitu ya. Jadi banyak spesifikasi dan itu harus bisa dijawab gitu ya. Begitu pun dengan sebuah sistem, biaya tidak boleh lebih dari 1 juta. Nah, lebih dari 10 juta rupiah, waktu kamu 3 bulan. Nah, dalam waktu 3 bulan, kita menjawab kebutuhan-kebutuhan ini. Ya. Apa kebutuhannya tadi? Program yang mudah mencari kendaraan di tempat lain. Program ini mudah dijalankan, tidak bosan gitu ya. Ada lagi constraint batasan kebutuhannya. Waktu kamu 3 bulan, budgetnya ada 10 juta. Nah, lebih spesifik lagi di lanjutan ini adalah manajemen proyek gitu ya, bagaimana membreakdown waktu 3 bulan dengan biaya 10 juta untuk masukkan sebuah sistem. Namun itu mata kuliah lanjutan. Nah, dalam hal ini kita bahas RPL-nya ya. RPL-nya nanti Anda akan menghasilkan sebuah SKPL-nya. Oh iya, nah belum lagi banyak tambahan-tambahan. Program harus bisa dijalankan di komputer, di handphone, dan tablet. Belum lagi selama siklus pengembangan proyek, klien user Anda banyak request, banyak minta, tiba-tiba minta tambah fitur baru, tambah apa namanya, misalkan tambah bonus, banyak lagi fitur. Nah, itu disesuaikan dengan metode pengembangan tempat umum. Gitu ya. Dan inilah tugas kita pengembang gitu ya, menjawab kebutuhan. Pendahuluannya software dan software engineer, software proses system, metode proses ada agile development, kebutuhan perangkat lunak, analisis, pemodelan dengan struktur approach, dan pemodelan dengan pendekatan berbasis objek. Gitu ya. Kita buat perancangannya, kita buat perancangan, kita buat arsitekturnya, kita buat level komponennya, kita buat rancangan termukanya. Kalau teman-teman ambil desain interaksi, nah gitu ya. Ada pendekatan terstruktur, pendekatan berbasis objek, dan jangan lupa lingkup yang harus kita lakukan adalah uji, pengujian perangkat lunak. Kenapa tadi? Mudah dijalankan, banyak yang suka, itu harus diuji seperti itu. Nah, jadi komponen ini tadi udah dibahas ya, ada kuis, mungkin tidak terjadwal, dan kuis ini masuk dalam komponen tugas. Gitu ya. Ada tugas UTS, UAS. UAS ini adalah apa namanya presentasi akhir di tugas. Gitu ya. Penilaian tidak ada susulan pengumpulan tugas, gitu ya. Informasi segera jika Anda emergensi atau keterangan pendukung yang sah untuk pertimbangkan jika tidak lulus untuk keringanan remedial. Jadi ini untuk yang susulan gitu ya, untuk yang susulan jika ada tugas, praktikum, kuis yang tertinggal, Anda bisa susulan dengan yang alasan yang masuk akal gitu ya. Masuk akalnya maksudnya, Pak saya ketiduran, saya sempat dulu ke pasar tengah tadi cari batu akik, nah itu alasan yang tidak bisa diterima. Ya, jadwal kuliah udah jam 2.50, Anda sempat-sempatnya ke pasar tengah cari batu akik. Ya, nah. Oke, teman-teman sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Aduh, kelas ini bisa, kenapa Pak? Kelas kita agak sepi ini? Pada semangat loh. Ya, katanya dari yang saya teman-teman, mungkin Anda bisa cari informasi kalau tidur sore setelah waktu asar itu bisa bikin pikun, gitu ya. Usahakan tetap terjaga dan menyimak dan lakukan hal positif ini, gitu ya. Oke, nah ini slide kita, teman-teman. Ini slide kita, terlihat tidak apa yang Pak share? Sorry, agak pilih sedikit. Ini
akan kita bagikan teman-teman inti pengantar dari rekayasa perangkat lunak. Seberapa kompleks atau seberapa penting perangkat lunak ini, teman-teman. Jadi yang seperti yang Pak gambarkan tadi, bahwa perangkat lunak ada hal dasar dalam sebuah sistem perangkat lunak, aplikasi, mobile, dan sebagainya. Gitu ya. Itulah kenapa mata kuliah ini wajib, bahkan walaupun dia sudah semester tua, sudah angkatan 18 gitu ya, sudah bimbing gitu ya, harus lulus mata kuliah ini. Gitu ya. Dan saran yang mungkin lulus itu harus dikuasai gitu ya. Nah, teman-teman secara umum perkuliahan ini pemahaman mengenai apa itu perangkat lunak serta karakteristiknya. Definisi itu apa perangkat lunak? Perangkat lunak itu bukan berarti lunaknya bisa dikunyah gitu, bukan ya. Sebuah ya sistem yang bisa dioperasikan dalam perangkat komputer Anda gitu ya. Mengapa perlu rekayasa perangkat lunak untuk merancang? Nah, ini apa namanya, pertanyaan-pertanyaan ini nanti Anda akan bisa jawab. Ya, Anda bisa tahu setelah pembahasan ini ya, apa saja yang mempengaruhi kegiatan perangkat lunak, bagaimana metode pengembangan perangkat lunak ya. Sasarannya Anda mempunyai dasar pemahaman dasar dan umum terhadap metode perancangan perangkat lunak. Baik itu perangkat lunak, ini yang tentunya ada di benak, seperti apa sih perangkat lunak itu, apa sih karakteristiknya itu, apa ciri-cirinya itu, apa sih definisinya itu, mengapa penting belajar ini gitu ya. Apa saja untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas itu. Apa saja modelnya, bagaimana mengembangkan modelnya gitu ya. Nah, itu kita bahas. Nah, overview yang akan kita bahas, apa itu software, karakteristik software, dan software engineering. Nah, jadi perangkat lunak itu di mana sih? Posisi umum perangkat lunak itu dirancang, dibuat software engineer. Atau Anda inilah yang akan nanti menjadi software engineer. Jadi dirancang. Itu dibuat, bukan diciptakan oleh Tuhan. Lahir ya, tidak. Karena tidak dilahirkan dari telur ataupun dari rahim. Gitu ya. Nah, software ini dipergunakan secara virtual oleh setiap orang di masyarakat. Banyak software ini. Ya, salah satu yang telah kita manfaatkan sekarang gitu ya. Perangkat lunak sangat melekat pada perdagangan. Banyak ya. Di dagang, Anda, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya itu di perdagangan, di budaya, kesenian, sehari-hari kita, di akademik. Itu ada sebuah perangkat lunak, teman-teman. Itu dibuat, dirancang gitu ya. Ya. Nah, kemudian para insinyur perangkat lunak memiliki kewajiban moral dari hatinya mengembangkan itu bukan hanya membuat sistem saja jadi, tapi harus membangun perangkat lunak yang handal, karena bukan dia saja yang akan menggunakan. Jadi yang mengembangkan perangkat lunak, misalkan sistem akademik, bukan dia yang akan menggunakannya sendiri gitu ya. Ada ribuan mahasiswa ITERA yang akan masuk, mahasiswa baru, alumni gitu ya, akan masuk sebuah sistem itu. Nah gitu ya. Tidak membahayakan orang lain. Ya. Jadi kalau Anda memang kejahatan itu banyak ya, jadi menyalahgunakan memang ada gitu ya. Namun perangkat lunak yang berkualitas itu punya beban moral bagi engineer, gitu ya. Ini tidak membahayakan Anda ketika menginput data Anda. Tentunya Anda menginput data kan ya. Anda menginput data identitas Anda, nomor KTP, alamat, orang tua, gitu ya. Itu kan adalah hal pribadi dan itu dijaga rahasianya gitu. Dan itulah ada beban moral yang terus dimiliki oleh engineer. Jadi kalau dia salah gunakan bisa saja, namun inilah beban moralnya ya. Dan para insinyur pengembang perangkat lunak memandang perangkat lunak komputer sebagai sesuatu yang terdiri dari program, ada dokumen, dan ada data yang diperlukan untuk merancang sebuah sistem. Jadi untuk jadi sebuah sistem akademik, buat programnya iya. Ada dokumennya, iya, dokumen Anda, data Anda yang diperlukan seperti apa ketika Anda memasukkan data, inputkan
KTP Anda, kartu keluarga Anda gitu ya, dokumen-dokumen apa, filenya berupa apa, size-nya berupa apa, ada nominal, jumlah keluarga, pendapatan orang tua gitu ya. Nah, itu data-data informasi itu yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Misalkan itu data DIM. Nah, berarti data informasi mahasiswa itu apa yang dibutuhkan? Seputar terkait data identitasnya. Dan itu diperlukan ketika merancang sebuah sistem tersebut. Spesifikasi data-data informasi itu untuk jadi setiap tahunnya mahasiswa baru menginput data di sana. Nah, kemudian perangkat lunak hanya memperhatikan apakah produk perangkat lunak memenuhi harapan dan memudahkan tugas mereka untuk diselesaikan. Jadi sebuah perangkat lunak itu dikembangkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Lainnya kalau ketika Anda mendaftar sebagai mahasiswa, mengisi identitas melalui form apa namanya kertas, Anda isi, Anda tanda tangan, Anda kasih ke pendaftaran. Kalau melalui sistem, Anda sudah melalui sistem input data, bisa tanpa harus fisik gitu ya. Nah, jadi sistem itu memenuhi harapan dan memudahkan tugas. Jadi bukan berarti sangat salah jika ada sistem malah repot. Nah, gitu ya. Ada sistem tapi tetap dengan cara konvensional, apa gunanya sistem gitu ya. Nah, itulah yang harus dipahami di bagaimana sebuah perangkat lunak itu. Pertanyaan yang penting untuk pengembangan perangkat lunak, berapa lama untuk menyelesaikan sebuah perangkat lunak itu? Pak, kira-kira berapa lama untuk hasilkan sebuah sistem perangkat lunak? Berapa banyak biayanya? Bagaimana menciptakan perangkat lunak yang berkualitas itu? Mengapa menghabiskan waktu dan usaha yang memelihara untuk perangkat lunak yang ada? Bagaimana mengukur kemajuan pekerjaan? Nah, ini lebih spesifik akan dipelajari di MPTI gitu ya, mengukur biaya, waktu, bagaimana lama pengerjaan. Namun di konsep dasar rancangan, waktu lama itu makanya Anda harus clear, maka dari itu Anda harus clear untuk analisisnya, harus jelas spesifikasinya, baru kita bisa menentukan waktu dan mengukur pembiayaannya itu. Ya, ini ada acuan standarnya biasanya untuk menentukan pembiayaan, menciptakan perangkat lunak yang berkualitas. Ini sesuai dengan kebutuhan requirement-nya. Tadi sudah dicontohkan yang misalkan klien Anda minta sistem yang handal, yang bisa kompatibel di beberapa platform, yang mudah, familiar, cepat. Ya. Itu diuji bagaimana standar kualitas, gitu ya. Oke, nah jadi apa itu software, teman-teman? Software itu sebuah program komputer, prosedur yang memungkinkan kita mendokumentasi serta data yang terkait yang berhubungan dengan pengoperasian dari komputer itu, sistem komputer itu. Jadi software ya, ini sudah terjamin yang Anda sudah gunakan. Secara prosedur Anda mendaftar sebagai mahasiswa, Anda mengisikan identitas Anda terdaftar di mata kuliah ini, Anda mengentry KRS-nya, Anda telah lulus DPB gitu ya. Secara prosedur, jadi dia memprosedur aturan masukan yang berhubungan dengan pengoperasian sebuah sistem. Nah, jadi di dalam sebuah perangkat lunak atau software itu ada instruksi, ya, ada programnya, ada program yang digunakan untuk mengeksekusi, punya fitur, fungsi, kemudian bagaimana performa, ya. Kemudian ada struktur datanya, data structure. Nah, jadi ini memungkinkan program bisa mengelola, memanipulasi, mengelola data yang Anda inputkan. Ya. Jadi Anda tidak lagi setiap semester menginputkan data, ini NIM saya, ini nama saya, ini tahun angkatan saya. Itu data Anda telah terstruktur dan diolah, dimanipulasi,
Anda sudah dihitung, Anda sudah masuki semester 4. Mata kuliah wajib yang Anda harus bisa pilih, Anda entry, keluar di entry KRS Anda. Kemudian sebuah perangkat lunak atau software itu bisa mendokumentasikan cara pekerjanya, operasinya, dan bagaimana sebuah penggunaan programnya. Ya. Nah, jadi itu ya definisi software atau perangkat lunak, gitu ya. Jadi software itu adalah produk atau sarana untuk mengirimkan produk informasi. Jadi data Anda yang telah diolah, Anda begitu masuk jadi mahasiswa baru, kemudian ditarik tuh data Anda di dalam sistem akademik. Nah, itu jadi informasi produk ini mahasiswa baru, ini angkatan berapa, ini sudah bisa ambil mata kuliah apa. Begitu Anda setelah di entry, Anda mau validasi, dapat nih jadi informasi. Mahasiswa yang mengambil kelas di RPL FB berjumlah 26 orang. Ini 3 nama yang belum divalidasi di kelas RB. Gitu ya. Nah, itu adalah data yang telah diolah. Ya. Tahu NIM-nya, tahu namanya, kalau detail namanya nanti dibuka di dalam akademik. Kemudian perangkat lunak itu direkayasa dan tidak dipabrikasi. Jadi tidak dipabrikasi ini maksudnya tidak dibuat layaknya motor, mobil yang dipabrikan, tidak. Jadi direkayasa, dikoding, dikonstruksikan gitu. Dan perangkat lunak itu tidak pernah usang, ya. Tetapi bisa memburuk dan tidak relevan. Jadi maksudnya apa sih Pak? Jadi perangkat lunak itu tidak usangnya layaknya mobil, motor yang bisa lapuk, macet, gitu ya, tidak nyala gitu ya. Nah, tapi sebuah perangkat lunak itu tidak relevan misalnya, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Itulah kenapa harus diupdate gitu ya. Ya, industri terus bergerak maju menuju ke pembangunan perangkat lunak berbasis komponen, tetapi sebagian besar perangkat lunak masih dibuat secara khusus. Itu ya. Nah, ini domain-domain software perangkat lunak itu banyak ya teman-teman. Nah, domain-domain itu Pak, perangkat lunak itu seperti apa? Ada sistem perangkat lunak sistem, ada aplikasi software, termasuk aplikasi mobile yang Anda install. Itu adalah sebuah aplikasi, gitu ya. Anda install Pocket di handphone Anda, itu aplikasi software, gitu ya. Bisa di mobile, engineer, scientific software, ada embedded software, jadi untuk mengontrol, mengelola sensor, kendali dari jarak jauh, itu softwarenya. Ada produk lain software, ikut dengan entertainment software, ada web aplikasi, contohnya apa? E-learning Anda, siakak Anda, gitu ya. Ada mobile based aplikasi, jadi aplikasi mobile Anda, gitu ya. Dan ada artificial intelligence software atau kecerdasan buatan softwarenya. Nah, inilah domain-domain dari aplikasi, dari software. Jadi teman-teman, kenapa mata kuliah ini wajib? Saya ulangi lagi. Jadi Anda mau merancang sebuah sistem-sistem ini, banyak nih jenisnya. Ya. Itu harus paham dasar rekayasa perangkat lunak. Harus paham dan handal membuat SKPL-nya. Karena sebuah software itu tidak dipabrikasi, tidak dibuat layaknya komputer, layaknya motor, mobil yang dirakit oleh mesin, tidak. Namun direkayasa. Jadi rekayasa perangkat lunak itu, jadi sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Ya, domain, tahu ya domain itu kata lainnya adalah apa ya, domain itu lingkup, gitu ya, lingkup kawasan cakupan dari software itu ini dan dasarnya adalah di RPL. Ya, rekayasa perangkat lunak adalah pembentukan prinsip rekayasa yang baik memperoleh perangkat lunak yang handal, efisien dengan cara yang ekonomis.
Karena apa ya teman-teman? Jadi ketika Anda mengembangkan sebuah perangkat lunak harus handal toh, gitu ya. Harus bisa digunakan, familiar gitu ya. Efisien dengan cara yang ekonomis. Jadi mengembangkan sebuah perangkat lunak itu tidak hari ini kita buat, besok kita buat lagi, enggak. Jadi apa namanya? Bahkan apa namanya? Ekonomis itu karena harus benar di awal. Karena tidak ketika sebuah sistem udah jadi kita mau menambahkan atau memperbaiki itu tidaklah mudah gitu ya. Tentu dengan balik lagi ke proses sebelumnya akan menambah waktu dan biaya yang lebih mahal. Nah, perangkat lunak adalah penerapan pendekatan sistematis secara sistem. Jadi dia ya Anda tahu ya bahwa komputer itu berjalan sesuai dengan fungsi sistematis, terstruktur, jadi disiplin, terukur terhadap pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak. Dan kemudian rekayasa perangkat lunak itu meliputi proses, manajemen, metode teknis, dan penggunaan alat. Penggunaan alatnya itu banyak ya, ada tools-tools yang Anda gunakan gitu ya. Pemrograman, metodenya gitu ya, itu rekayasa. Nah, ini simulasi bagaimana sebuah software engineering. Silakan dilihat teman-teman yang hadir hari ini. Nah, bangun sebuah software engineer itu layaknya engineering yang bangun rumah. Anda bangun rumah atau rumah yang Anda saat ini rasakan gitu ya. Atau Bapak Ibu atau rumah di kampung Anda jadi sebuah rumah. Tentunya kita mau bangun rumah itu punya konsepnya. Berapa kamarnya, di mana apa? Toiletnya, di mana dapurnya, berapa luas kamarnya, di mana jendelanya gitu ya. Nah, itu didesain. Didesain berapa luas kamarnya, di mana posisi jendela, pintu dapur, karpot mobil di mana, parkir motor di mana gitu ya, ruang tamu di mana gitu ya. Itu sama halnya di software engineer. Anda desain dulu sistemnya. Ada aktor akan menggunakan sistem seperti apa. Aliran data ini ketika di-input dan disimpan, kemudian siapa yang dapat melihat? Dosen wali saya kah? Akademik kah? Apa yang dibutuhkan oleh akademik? Gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh keuangan? Oh, saya harus bayar UKT. Jadi sesuai dengan desainnya. Ya. Di bagian konstruksi, kalau bangun rumah, ini tukang yang ngerjain, dirikan pondasi, ngecat, beton, gitu ya, pasang atap, pasang dinding, gitu ya. Itu konstruksi, build. Nah, di program kita build. Build ini adalah Anda ketik coding programnya, Anda baru bisa buat database-nya, gitu ya. Anda uji. Kalau di bangunan Anda coba pandang, lihat, kemudian Anda bangun, Anda cat gitu ya. Nah, jadilah sebuah rumah. Dan begitu pun dengan software atau perangkat lunak, jadi produk perangkat lunak yang bisa kita manfaatkan. Nah, jadi seperti itu ya persamaannya antara engineering, bangun rumah, dan bangun sebuah sistem perangkat lunak. Ya, perangkat lunak. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, jadi software engineer itu ada beberapa layer. Ya, software engineer layer teknologinya, ada tools yang bisa kita gunakan. Tools itu perangkat compiler, kemudian Anda untuk memodelkan dengan apa, misalkan Anda draw itu gitu dan lain sebagainya gitu ya. Metodenya, ada proses pengembangannya, dan bagaimana fokus kualitasnya seperti apa dari perangkat lunak Anda. Ya. Nah, ini lapisan standar untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak. Tools yang akan digunakan seperti apa, metodenya apa, prosesnya seperti apa, fokusnya, kualitasnya. Nah, itu adalah layer dari software engineering. Alat bantu tools.
alat bantu, cara mengerjakannya, prosesnya fokus pada kualitas. Lapisan tersendiri. Nah, misalkan pada tools Anda bisa gunakan Visual Studio, Eclipse, NetBeans gitu ya. Banyak ya tools-tools software-software SPN, SPN, GitHub dan banyak ya tools manajemennya gitu ya. Metodenya Anda bisa dengan ini contoh toolsnya Eclipse dan banyak ya. Anda untuk menggunakan model, kemudian untuk metodenya dengan cara apa menganalisisnya dengan terstruktur objek. Nah, ini nanti kita pelajari ini teman-teman. Dengan metode perancangan objek oriented, dengan metode apa pengujiannya, ada banyak whiteboard, black box, banyak ya pengujiannya, pengujian antarmuka interface-nya gitu ya, usability, kemudian certain testing dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, ya ini beberapa di antaranya. Fokus pada prosesnya. Proses ini bukan pelengkap teman-teman. Jadi proses ini adalah pendekatan untuk mengembangkannya. Kita mau bisa mendekatkan dengan pendekatan model waterfall, air terjun, ini yang dikembangkan oleh Roger S. Pressman, atau incremental, atau dengan spiral model. Jadi ini nanti kita jelaskan satu persatu di minggu berikutnya. Nah, kapan kita menggunakan model ini, pendekatan model ini untuk proses pengembangan perangkat lunak kita sesuai dengan skop sistem Anda, perangkat lunak Anda, gitu ya. Nah, jadi ada pendekatan yang kita gunakan. Ada kualitas softwarenya, Sigma, Total Quality, CMM, standar ISO untuk fokus pada kehandalan sistem kita. Oke, bisa dipahami teman-teman. Jadi ini lapisan ini atau layer dari rekayasa perangkat lunak ini atau software engineer ini adalah Anda harus jelas tools yang kita gunakan, metodenya seperti apa, prosesnya apa, dan kualitas standarnya seperti apa. Jadi jadilah sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk memberikan support untuk software proses yang untuk mendukung secara otomatis aktivitas dari sebuah proses perangkat lunak, sebuah sistem yang bisa sering digunakan untuk mendukung metodenya, gitu ya. Jadi misalkan bagaimana sebuah sistem itu dengan mendukung persyaratan yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, jadi di sini misalkan huruf besar kapital semua atau huruf kecil untuk mendukung aktivitas selanjutnya. Apa kesimpulan yang diambil dimengerti dari software engineer? Nanti ada di akhir pertemuan ini, jangan lip ya teman-teman. Ini sudah 40 orang ya, agar tetap setia. Nah, ini latihan-latihan yang ditanya ini nanti akan berupa evaluasi di akhir pertemuan ya. Jadi sebuah sistem ini pendekatannya terstruktur ya, yang seperti kita disampaikan tadi. Jadi pengembangan perangkat lunak ini meliputi model sistemnya, ada notasinya. Notasi ini apa modelnya? Ada aktor, ada user gitu ya. Ada aturan bagaimana. Misalkan Anda jika belum bayar uang UKT, belum bisa entry KRS. Jadi itu masuk dalam aturan di sistem, dimasukkan juga. Jadi jika dia belum ambil mata kuliah ini sebagai prasyarat sebelumnya, dia belum bisa lanjut, nah, itu ada dimasukkan semua peraturan-peraturan, termasuk aturan akademik. Jika dia tidak hadir 80%, namanya akan merah, gitu. Itu termasuk dalam struktur pengembangan perangkat lunak. Aturan, model yang ada, notasi yang ada, prosedur yang ada, dimasukkan semua, dikumpulkan dokumen-dokumen kebutuhan untuk merancang sebuah sistem tersebut. Kok misalkan Anda
apa namanya, mobile banking Anda salah masukkan password atau PIN lebih dari 3 kali, terblokir. Jadi itu ada aturan. Jadi Anda akan terblokir nomor Anda. Jadi kesalahan nyata. Nah, gitu ya. Nah, aturan tersebut dimasukkan dalam sebuah sistem. Model deskripsinya, deskripsi modelnya, grafis yang dibuat, harusnya constraint-nya, aturannya, rekomendasi saran tentang desainnya, kemudian bagaimana panduan guidance-nya, yang apa yang harus dilakukan dengan sistem ini, ada petunjuknya, flow langkah-langkah yang harus dilakukan. Lainnya Anda pertama kali membuka sistem akademik. Apa yang Anda lakukan? Anda mengulik-ulik fitur-fitur yang ada. Anda lihat data identitas Anda lihat KRS Anda ulik tanpa secara tidak langsung panduan prosesnya itu atau guidance-nya, itu Anda tahu aktivitas selanjutnya Anda menyimpan, mengentry KRS, Anda simpan, Anda ajukan, tahu guidance, atau setelah Anda tekan tombol apa langkah selanjutnya, ya gitu ya. Nah, itu simpulkan apa yang dimaksud dengan metode rekayasa tata lunak. Ada berapa latihan ya? Nah, latihan ini nanti akan ada di di akhir pertemuan ini. Ya. Jadi teman-teman, Rainbow atau kerangka alur proses pengembangan perangkat lunak itu, yang pertama, yang paling dasar itu ada komunikasi. Komunikasi ini adalah keahlian khusus jika nanti Anda jadi analis, tim analis, sistem analis, gitu ya. Nah, ini satu job, gitu ya. Selain programmer, job tim analis. Apa yang dilakukan? Harus clear nih komunikasi dengan user. User ini apa? User ini aktor, orang yang akan menggunakan sistem. Jadi ada tim analis untuk mengembangkan sistem akademik di sekolah SMA misalnya. Anda akan melakukan wawancara dengan guru, dengan siapa? Kepala sekolah, dengan siswa, dengan orang tua gitu ya, yang akan berkaitan dengan sistem Anda. Nah, setelah dia dapat informasi komunikasi dengan user, tim analis ini akan menyampaikan dengan programmer. Jadi bukan persis ini adalah dia berantem, bukan ya. Tim analisis ini komunikasi dengan menangkap informasi dari user, dari tim analis ini ke programmer. Nah, jadi di komunikasi ini kita dapat kebutuhan requirement. Dari komunikasi ini kita menyusun rencana, kita menyusun keuangannya, kita menyusun biayanya, keuangan biayanya, waktunya, sumber daya yang terlibat. Atau ini menjadi 3 kendala utama dari sebuah sistem, yaitu triple constraint, biaya, waktu, dan sumber daya. Nah, ini lebih dalam dibahas satu mata kuliah khusus ini untuk mengenai biaya, waktu, dan sumber daya. Nah, di sini kita gambarkan secara simpel, ya, secara ringkas. Setelah kita komunikasi, Anda seorang developer, pengembang sistem, kerja sama dalam tim, tahu project ini, sistem ini berapa biayanya kira-kira, berapa waktu kira-kira yang diperlukan, berapa orang yang akan terlibat nantinya, itu di planning. Setelah Anda tahu, menyusun, Anda membuatkan pemodelan, baik pendekatan terstruktur maupun berorientasi pada objek DFD atau objek oriented. Nah, kemudian setelah Anda pendekatan model itu ya desain tadi ya, model, Anda konstruksi, coding, testing, kalau di bangunan tadi pengerjaan bahannya, mendirikan pondasi, dinding, beton gitu ya. Nah, konstruksi itu ada coding, programmer yang kerja, melakukan testing, kemudian deploy sistem, dan sistem bisa di-deliver.
bisa disosialisasikan, disebarkan, dilatih customer atau user Anda. Itu framework atau kerangka kerja sebuah sistem komunikasi. Karena kalau kita tidak ada komunikasi, ya kita tahu kebutuhannya seperti apa, karena kita bukan dukun. Kita buat perencanaannya, kita buat modelnya, kita kerjakan konstruksinya, kita deploy, kita sebarkan atau kita latih sosialisasi di halayak, gitu ya. Nah, software tracking control ada lagi tambahan additional activity. Ini lebih ke bagaimana pendekatan selanjutnya meningkatkan tim mengendalikan project control. Ini lebih bahas di mata kuliah MPTI. Ya, ini. Jadi ini kalau ini terkait teknisnya, ya ini terkait dokumen bagaimana kontrol manajemennya, bagaimana project itu di tracking progresnya, kemajuan proyeknya, bagaimana mengambil sebuah tindakan, memutuskan sebuah aksi gitu ya. Ya, sorry. Ada risk management gitu ya. Bagaimana sebuah proyek yang kita udah ambil nih, kita telah menetapkan biaya, kita telah menetapkan waktu, nah kita manajemen resikonya. Kita dapat untung atau hasil atau yang mempengaruhi hasil proyek, kualitas proyek kita gitu ya. Itu di manajemen. Ada software quality assurance, ini bahkan ada mata kuliahnya juga. Dan ada teknik review, ada mengevaluasi hasil kerja pangkal lunak, gunanya apa, report untuk mengungkap dan jika ada kesalahan atau error, gitu ya. Nah, jadi kita review nih secara teknis sebuah sistem kita. Nah ini additional saja, additional tahu ya, tambahan ketika kita mengembangkan sebuah sistem. Namun yang utama ada 5 pendekatan ini. Pendekatan komunikasi, planning, model, konstruksi, dan deploy. Additional atau tambahannya, sebuah sistem itu agar bisa berjalan dengan waktu, sesuai dengan waktu, kita kendalikan, kita kontrol. Ini bagian dari manajemen sistemnya, manajemen proyeknya, risk management, software quality, teknik review. Nah itu ya, ini additional. Mention, nah, lanjut dari tahap sebelumnya, kita harus bisa mengukur, kita harus bisa konfigurasi dari manajemennya, kita reliability manajemen, menguji kelayakan kembali sebuah sistem, bagaimana persiapan prepare untuk produk kita, hasil produk kita. Nah itu adalah itu. Nah jadi apa alasannya? Jadi dari kita merancang sebuah perangkat lunak, praktiknya, jadi kita mengapa semua harus ada. Jadi perangkat lunak itu memberikan nilai kepada user. Jadi pada dasarnya sebuah sistem yang Anda kembangkan memudahkan pekerjaan manusia. Jadi sistem itu memberikan sebuah nilai. Jadi kalau buat sistem yang ada makin ribet, repot, masih tetap konvensional ada, sistem ada, ya berarti itu tidak memberikan nilai, tidak punya nilai. Atau hanya sebagai pelengkap saja, itu berarti tidak memudahkan. Keep it smile stupid atau KISS. Jadi desain sederhana mungkin, tetapi jangan terlalu sederhana. Jadi sebuah sistem itu bukan yang norak, jadi sebuah sistem itu yang pas, yang sesuai. Jadi sederhana bisa digunakan, namun tidak sederhana. Maksudnya apa? Sistemnya bisa beroperasi, namun bisa cukup handal. Dan namun sistemnya bukan hanya input data, namun begitu
diakses orang yang tidak berhak, gagal atau rusak, error gitu ya, datanya hilang, berarti tidak simple. Ini yang sesuai. Kemudian maintain the vision, jadi mempertahankan visi yang jelas sesuai dengan spesifikasi penting kebutuhannya, hasil yang diinginkan seperti apa. Jadi bisa memproduksi, lanjut memproduksi dan orang lain untuk mengkonsumsinya. Jadi ketika Anda merancang sebuah sistem, kita mau mengembangkan sebuah sistem, kita spesifikasinya, kita sesuaikan, kita rancang, kita implementasikan dengan pengetahuan orang lain, perlu memahami apa yang kita kerjakan. Nah, jadi karena sistem itu bukan hanya kita saja yang mengoperasikan, begitu Anda mengerjakan dan orang lain juga paham fitur fungsi yang Anda kembangkan. Gitu ya. Open the future, jadi membuka masa depan, jadi membuka perubahan di masa depan. Jadi sebuah sistem itu memudahkan, prinsip awalnya kembali ya, memudahkan pekerjaan manusia. Jadi dengan sistem kita bisa menarik data dengan cepat, mengelola data cepat gitu ya. Nah, seperti itu. Plan of reuse, jadi merencanakan pengetahuan kembali, penggunaan kembali. Jadi membuat perencanaan yang matang jika ada pengembangan gitu ya. Jadi kemudian tim PIS. Jadi apa namanya, pikirkan dahulu ketika kita menetapkan sebuah perangkat lunak. Jadi di sini maksudnya, jadi teman-teman ketika kita mengembangkan perangkat lunak, kita lihat dulu kelengkapan yang dibutuhkan. Jadi ada aturan. Sebelumnya telah kita sebutkan ya. Jadi ketika mengembangkan lunak, ada aturan, ada rules, kemudian ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, ada datanya, gitu ya. Kita lihat dulu kesiapan apa ya namanya, infrastrukturnya, usernya. Jadi ini banyak sering jangan disalahartikan. Jadi jika sebuah apa namanya perusahaan atau sebuah instansi belum ada sistem, karena di sana belum ada sistem, karena di sana belum ada sebuah web. Jadi bukan. Jadi lihat dulu lainnya mengembangkan sebuah perangkat lunak itu kita berinvestasi. Ya, berinvestasi. Nah, di sana udah siap belum jika menerapkan software ini, infrastrukturnya seperti apa, gitu ya. Jadi harus komplit, ini harus jelas dipikirkan dan jelas dan lengkap. Nah, jadi sebuah sistem itu sejumlah susunan yang benar-benar ya things yang berhubungan membentuk satu keseluruhan. Jadi sebuah sistem itu perangkat-perangkat yang selalu relate, yang berhubungan membentuk satu kesatuan yang bisa berfungsi, gitu ya. Perangkat lunak yang pada dasarnya, gitu ya, disusun secara terstruktur, teratur, logis, menghubungkan dengan beberapa part, beberapa bagian. Metodenya juga dirancang spesifik sesuai dengan aturan, agreement, kemudian sudah dengan cara yang sudah ditetapkan, bagaimana prosedurnya, metodenya, gitu ya. Kenapa sebuah sistem itu? Apa yang dimaksud dengan sistem itu? Jadi perangkat lunak yang selalu berkaitan, kemudian diklasifikasi, disusun, ada metodenya, ada klasifikasinya, ada pengaturannya, ada bagaimana metodenya, prosedurnya, itu sebuah system definition. Nah, jadi computer based system, jadi jadi disusun dengan beberapa unsur terorganisir gitu ya, komplit untuk mencapai tujuan tertentu dari proses yang kita olah jadi sebuah informasi. Goalnya apa? Mendukung fungsi bisnis, mengembangkan produk yang akan dijual jika itu terkait dengan contoh. Ini contohnya ya, menjual sebuah produk gitu ya.
mencapai keunggulan kompetitif sebuah perusahaan, menginformasikan informasi perusahaannya, mengolah data, manajemen keuangan, kepegawaian, dan lain sebagainya gitu ya. Itu tujuan diantaranya. Ya. Nah, jadi komputer sistem elemennya ada tetap ya teman-teman. Jadi sebuah sistem software web gitu ya, ada perangkat lunaknya, softwarenya gitu ya. Harus ditinjau juga nih elemen-elemennya, hardware-nya. Itulah kenapa tadi ketika layaknya kita mengembangkan sebuah sistem ini, kita itu melakukan investasi, teman-teman, investasi IT. Kita mengembangkan sistemnya, hardware-nya di sana, perangkatnya mendukung atau tidak nih. People-nya, orang-orang di sana, karyawan di sana, mahasiswa di sana, mendukung atau tidak. Kemampuan mengoperasikan perangkat lunak, kemampuan kemahiran dengan teknologi, itu bagaimana? Nah, itu tetap menjadi elemen penting. Datanya, dokumentasinya, prosedur, aturan dari ya. Kalau di akademik ITERA ada peraturan akademik, kemudian peraturan perkuliahan gitu ya. Itu masuk dari sebuah sistem. Ini elemen-elemen dalam sebuah sistem. Sistem yang baik itu ada softwarenya, hardware-nya juga harus mendukung, ya, infrastrukturnya gitu ya. Kita Anda mengembangkan sebuah sistem, oh ternyata tidak ada provider atau jaringan internet di sana, tidak bisa. Orangnya di sana tidak mampu, tidak mahir mengoperasikan komputer, itu jadi belum bisa jadi sistem yang handal. Jadi kita perlu latih, kita perlu sosialisasikan datanya juga. Kira-kira data seperti apa yang diperlukan. Ya. Oke. Ini layaknya hierarki pengembangan sebuah sistem. Jadi word view, domain view, element view. Nah ini secara detail. Jadi sistem engineer hierarki sebuah sistem domainnya. Itu secara keseluruhan bisnis sebuah produknya, domainnya, layaknya Anda mengembangkan sebuah sistem akademik. Nanti akan diturunkan domainnya, ini domain mahasiswa, dosen, akademik, diturunkan lagi domain-domainnya hingga domain atau detail dari informasi goals-nya, yaitu transaksi customer untuk mendefinisikan compatible bagaimana produknya dapat digunakan secara hierarki, requirement-nya harus tahu, complete engineer-nya komponennya, analis desainnya, konstruksi integrasinya gitu ya, itu produk dari engineer. Ini yang tadi ya, komunikasi, perancangan, pemodelan, konstruksi, deployment, ini 5 proses, ini tahapannya. Secara keseluruhan ini seperti ini teman-teman, Anda butuh kebutuhan umum ya. Sistem Anda adalah sebuah sistem akademik atau sistem manajemen kepegawaian. Anda rincikan lagi kebutuhan, requirement 1, requirement 2, pegawai harus tepat waktu, kemudian pegawai harus ada kedisiplinannya, evaluasinya gitu ya. Dirincikan lagi requirement tersebut, kebutuhan tersebut hingga detail. Jadi misalkan kalau ini contoh yang dekat dengan kita adalah sistem akademik. Ini kebutuhan bagi mahasiswa apa sih? Kebutuhan dosen apa sih? Kebutuhan akademik apa sih? Kebutuhan mahasiswa, mahasiswa bisa entry KRS, melihat SK, transkrip, kemudian melihat nilai, dosen bisa melihat mahasiswanya, bisa melihat perkuliahannya, itu nilainya, akademik bisa apa nih? Keterangan mahasiswa aktif, kemudian memvalidasi keuangan, UKT, status mahasiswa, hingga detail. Requirement itu berdasarkan kebutuhan yang ada. Ya, kebutuhan itu kalau dalam sistem requirement sistemnya. Ya. Jadi kalau Anda bukan persamaannya kita butuh makan, jadi sistem itu perlu mengerjakan apa kita dengan sistem gitu ya. Ya, kemudian requirement ini didesainkan,
keluarlah desain Anda entry KRS, Anda desain pengajuan, Anda keluar desain transkrip nilai, dosen bisa melihat nilai siswa akademiknya, input nilainya, desainnya, ya, akademik juga. Jadi di desain itu kemudian tentunya ketika Anda entry KRS, Anda mengajukan, kemudian dosen bisa memvalidasi. Jadi desain-desain tersebut berkaitan. Jadi layaknya Anda dari satu halaman web ke halaman web berikutnya bisa diakses, divalidasi oleh dosen akademik Anda gitu ya. Nah, itu adalah sebuah desain yang saling berkaitan. Desain-desain tersebut, ini gambaran secara umum ya. Jadi sekompleks ini kita merancang sebuah sistem. Ada kebutuhan, ada desain-desain ini. Ya, dirincikan lagi, didesainkan. Jangan lupa desain tersebut. Kalau desain ini tahap desain antarmukanya, desain ada C itu decoding. Jadi Anda harus pahami bahwa setiap tampilan antarmuka interface itu decoding tahapannya. Anda klik satu tombol Anda simpan, masuk dari daftar yang Anda entry, masuk di daftar rencana KRS Anda. Itu decoding teman-teman. Masuk nih, ini daftar mata kuliah yang saya simpan tadi, yang sudah entry. Anda ajukan. Nah, itu proses tersebut decoding. Nah, dari coding itu jalan atau tidaknya itu di testing. Di testing, jalan atau tidak Anda entry KRS, bisa tidak input datanya. Oh, tambah ini 2 SKS, 2 SKS. Ketika Anda gagal, jatah SKS tidak cukup, sistem tidak bisa mengoperasikan. Nah, berarti itu ada tahap testing. Ya, testing per komponen tersebut, komponen requirement. Dari testing ini diintegrasikan. Kebutuhan mahasiswa bisa entry, bisa melihat transkrip, bisa melihat nilai, gitu ya. Integrasi per requirement, per user. Dari testing ini apa? Diintegrasikan, diuji hingga kita mendapatkan pengujian lengkap. Nah, jadilah sebuah sistem yang acceptance test. Jadi, jadilah sebuah aplikasi software, web, gitu ya, mobile yang utuh. Yang bisa Anda jalankan sekarang, yang bisa kita manfaatkan sekarang. Jadi seperti inilah prosesnya. Jadilah sebuah aplikasi yang utuh. Aplikasi ini kita berikutkan lagi nih dari awal tadi, kayak tadi. Ada kebutuhan, ada requirement-nya, siapa saja butuhnya seperti apa. Dari kebutuhan tersebut didesain, dari desain itu kita coding, dari coding itu kita testing, dari testing itu kita gabungkan fungsi ini per unit kebutuhan tersebut, baru diintegrasikan secara utuh hingga diterima oleh pengguna atau user. Seperti itu yang kita lakukan, yang sudah terjadi pada sistem-sistem yang sudah berjalan handal, ya, akademik, gitu ya. Nah, itu dari unit-unit tersebut diuji, masuk nggak datanya. Ketika Anda telah entry KRS Anda masuk nggak di pengajuan dosen Anda, dosen wali Anda, masuk nggak di dosen kelas Anda, mata kuliah yang telah Anda masuk entry, gitu ya. Nah, jika masuk, tapi itu sudah melakukan diintegrasikan. Oke. Ini beberapa metode pengembangan perangkat lunak yang cukup ada, familiar ya. Ini secara linear ya, semua proses tadi, komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, ini secara linear, dia secara berjalannya berurutan, tahap per tahap, menginisiasi proyek, mengestimasi, membuat model, mengkonstruksi, gitu ya, dan daily proyek. Ada bisa juga kita melalui proses iteratif. Jadi iteratif itu bukan sequential runut saja, enggak ya. Jadi
dia memungkinkan dia balik lagi ke proses dari perencanaan, dia balik lagi ke komunikasi, dari pemodelan dia balik lagi di proses pemodelan itu. Nah, ini iteratif. Jadi pada proses evolusi, proses berevolusi ini siklusnya muter. Oke, nah muter. Jadi perencanaan, pemodelan, konstruksi, deployment, komunikasi ini lainnya contoh pada spiral. Ya, metode spiral. Ada metode paralel. Nah, paralel ini flow jadi dari komunikasi, perencanaan, balik lagi ke modelan. Jadi sampai pemodelannya ini clear, diterima, baru konstruksi. Nah, bisa jadi ini selama pengembangan proyek, Anda ada komunikasi dengan user, dengan klien Anda buat perencanaan, Anda modelkan, modelnya belum sesuai, masuk lagi di komunikasi. Sampai pemodelannya ini selesai atau desainnya selesai, baru dikonstruksi, atau coding, baru deploy. Oke, nah, itu alur proses ini tergambarkan dengan model atau proses perangkat lunak. Banyak ya model-model proses lunak, diantaranya ya klasik model, metode klasik yaitu waterfall. Waterfall itu layaknya sebuah air terjun, dia turun, ada rekayasa kebutuhan, requirement, analisis kebutuhan, perancangan, itu pemodelan di sini, ada konstruksi, deploy, ini tahapan dari waterfall. Ini nanti akan dibahas. Waterfall itu bagaimana prosesnya, apa namanya, kapan kita harus menggunakan nanti pertemuan selanjutnya. Nah, di waterfall ada modifikasi waterfall, ini modified waterfall biasanya. Ya, dari perawatan balik ke deployment, balik ke pengujian, balik ke perancangan, analisis, balik lagi ke rekayasa perangkat lunaknya, balik lagi sampai ke bawah sampai dia misalnya diterapkan, diimplementasikan. Nah, sebenarnya waterfall saja seperti ini, gitu ya. Ini modified waterfall ada prosesnya ke tahap sebelumnya. Oke. Nah, ini model proses lainnya, ada P model. P model ini proses-proses tadi, requirement, desain, gitu ya. Ada detail desain. Nah, jadi requirement diuji, kebutuhannya ini diterima atau tidak. Kemudian kita desain, kita integrasikan testingnya, detail desain, kita unit testing, baru kita coding. Nah, jadi ini adalah prosesnya seperti ini nih. Jadi ada apa? Requirement, user acceptance. Kemudian tahap selanjutnya baru integrasi testing. Jadi ini pendekatan proses yang bisa kita gunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Dan kapan saja pendekatan ini sesuai dengan karakteristiknya, teman-teman. Karakteristik pengembangan perangkat lunak kan nanti akan dibahas per model ini. Gitu ya. Karena Anda nanti akan analisis kapan kita menggunakan model ini, kapan kita bisa menggunakan agile, gitu ya, atau kapan seperti apa itu waterfall, gitu ya, spiral. Ini agile ini jadi keterlibatan user selama siklus pengembangan proyek itu jadi lebih fleksibel. Jadi ya bisa request perubahan, penambahan fitur dan lain sebagainya. Oke, teman-teman bisa dipahami sampai di sini? Halo? Boleh dong respon? Oke, terima kasih Nicholas. Yang lain boleh dong respon. Anda bercakap aja nggak apa-apa. Nggak akan habis Pak Anda karena ngechat gitu ya. Oke, ya. Nah, kita di 20 menit akhir. Ya, seperti yang Pak sampaikan tadi, nanti kita ada kejutan nih. Kejutannya apa sih? Ini apa namanya e-learning untuk kelas RE ya. Nah, kalau kelas RB nanti akan direkap melalui apa namanya
direkap melalui kegiatan hari ini. Nanti akan ada. Saya aktifkan presensi perkuliahan. Ganjil kontrak kuliah. Dan LPL. Ini kopi sore. Oke teman-teman, teman-temanku silakan untuk coba diakses ininya, presensinya, dan boleh untuk mengisi, silakan mengisi job sheet mingguan kita ini. Ya, job sheet mingguan ini akan dilakukan setiap selesai perkuliahan, gitu ya. Lamanya pengerjaan 20 menit, teman-teman, begitu berakhir 20 menit, gitu ya, 5.10, jam 5 lewat 10 menit, link ditutup, jadi ya, gitu ya. Jadi kerjakan di sesi perkuliahan, kemudian jawab pertanyaan dengan hasil usaha mandiri, bukan kelompok. Juga boleh Anda lihat referensi lain dengan saduran, gitu ya. Namun usahakan kalau ketika Anda dengan AI, dengan kalimat Anda sendiri, gitu ya, agar Anda Anda bisa membaca dan memahami, gitu ya. Nah, ada 3 pertanyaan dan ini linknya. Dan ini informasi link e-learning kita ya, untuk kelas RD dan RE. Oke, bisa mengaksesnya teman-teman? Sebentar Pak, belum kelihatan Pak. Oh, sorry, mana ya? Nah, serangan. Nah, silakan dikerjakan. Ya, Krisman, gimana Krisman? Maaf Pak, KRS saya belum disetujui sama dosen Pak, wali dosen. Jadi gimana Pak presensinya Pak? Oh, ini kelas RE ya? Iya Pak. Oh ya, nanti Pak rekap dari job sheet-nya saja. Begitupun dengan kelas LB ya. Jadi kelas LB kenapa kok tidak ada presensi gitu ya? Karena Pak tidak punya akses untuk sistem akademik Pak Hafiz gitu ya. Nanti rekap absennya diambil dari job sheet yang Anda kerjakan. Oke, gitu ya. Risman agar juga selama semester ini agar bisa divalidasi ya oleh dosen walinya ya. Karena kalau sampai akhir pertemuan tidak divalidasi, kita tidak bisa input nilai. Oke ya Kak. Oh ya, ini apa namanya job sheet ini bisa diakses dengan email ITERA ya.
Ada yang ada kendala teman-teman untuk akses ini? Belum ya, aman ya. Nanti e-learningnya diambil aja linknya, key-nya gitu ya. Nanti join ya. Ya, jadi nanti tepatnya jam 5.15 kita akhiri ya, tutup ya formnya ya. Jadi kalau bagi yang sudah kita bisa selesai gitu ya, bagi yang sudah boleh leave. Saya terima kasih untuk hadir hari ini, kesetiaan Anda, kehadiran Anda, dan semangat Anda. Terima kasih, semoga juga dapat hasil yang baik semester ini ya teman-teman, dan tetap semangat kuliahnya. Kapan lagi kita mau semangat lagi gitu ya, semangat baru awal semester, udah tahun baru, semester baru, mata kuliah wajib gitu ya. Nah itu ya, inilah momennya untuk kita semangat ya gitu ya. Oke, terima kasih.